Halo, gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat selalu untuk kawan-kawanku semuanya yang masih setia di seputaran eh, ternak puyuh tentunya. Ini kita kontrol air minum. Ternyata memang di setiap pagi kita harus ganti. Terus kemudian kita eh, airnya ini kan sudah keruh ya. Kalau untuk ya makanya habis minum, habis makan dari sisa-sisa pur, kemudian ini kotor, keruh di sini. Sebenarnya kalau menggunakan ini sih begitu keruh kayak gini, kita buang seperti ini sudah bersih sih. Cuman kan ada beberapa yang masih lengket. Nah, itulah enaknya kalau kita menggunakan tabung yang seperti ini. Cuman kan ya kepuasan kan lain-lain ya. Kalau kita ternaknya ribuan juga, kalau kita menggunakan tabung ya pingsan Pak di situ Pak. Jadi di sini menyikapi masalah air minum. Coba kita ada pertanyaan dari rekan kita. Dasmantani Channel. Nah, ini nampaknya YouTuber juga ini. Dasmantani Channel ya. Selamat bergabung dengan channel Edi Puyuh Jambi. Ini sudah saya subscribe ini kalau tidak salah, biar sama-sama berkembang. Nanti coba kita tengok Dasmantani Channel. Tempat minum nambah air berapa hari sekali? Berapa hari sekali itu satu koloni? Satu koloni, mungkin yang dimaksud satu koloni itu adalah satu tempat, satu kandang. Ini mungkin satu koloni. Ya sebenarnya segini semuanya ya satu koloni, satu rak ya, satu rak ini isinya, kalau untuk menentukan isi di dalamnya itu kan panjang kali lebar dibagi 200. Panjangnya kandang berapa, lebarnya kandang berapa, panjang kali lebar dibagi 200. Kenapa dibagi 200? Karena puyuh perlu ruang gerak 20 cm per harinya. Ya jangan sampai terlalu padat. Kalau terlalu padat nggak bisa. Baik, kita berbicara masalah masalah air minum. Ini kita menggunakan air minum. Ini memang botol saya. Mungkin terbaca dengan rekan-rekan kalau untuk botol itu sehari gantinya berapa kali. Biasanya tergantung cuaca, Bang. Tergantung cuaca. Kalau cuacanya panas, panas terik, itu kuat minum, kurang makan. Tetapi kalau cuacanya dingin, kurang minum, kuat makan. Tapi kalau cuaca panas, kuat minum, makan kurang. Tapi kalau cuaca dingin, kuat makan, minumnya kurang. Nah, terbalik-balik jadi. Kalau dingin itu minum makannya yang kuat, minumnya yang kurang. Tapi kalau panas dia lebih cenderung ke minum. Jadi biasanya satu koloni ini 25. Pagi kita isi. Pagi kita isi. Cuaca yang sedang. Pagi kita isi. Ini 1 liter ya. Kalau nggak salah 1 liter ya. Ini kita isi dalam populasi 25. Satu kandang. Biasanya pagi jam-jam 7, jam 8 kita isi. Nanti biasanya di jam 3, jam 4 itu sudah mulai kehabisan. Kalau populasinya 25 di satu kandang, ya, satu koloni yang ditanyakan tadi. Jadi kalau untuk 1 liter untuk 25 ekor itu kita pagi biasanya kita isi ya, pagi itu di jam-jam 7, jam 8 itu kita isi, nanti biasanya habis itu jam 3, jam 4 itu sudah habis. Kita ambil di sini waktu jam rata-rata. Jadi kalau untuk rata-rata mayoritas cuacanya itu ya panas enggak, terus kemudian dia mendung juga enggak, sedang ya. Cuaca rata-rata itu biasanya memang sekitar jam-jam 3 sore itu habis. Tetapi kalau dia panasnya betul situasi panas mungkin musim kemarau, ya paling-paling jam 2. Selisihnya ya nggak terlalu signifikan lah untuk kalau kehabisan air minum. Pak, lebih baik kehabisan air minum apa kehabisan pakan? Biasanya kan gitu.
Kalau menurut pendapat saya, lebih baik kehabisan pakan daripada kehabisan minum. Kalau kehabisan minum lebih bahaya kawan. Bahayanya apa? Ya dehidrasi. Dia akan ngedrop. Hari ini misalkan kehabisan minum, kekeringan sampai 8 jam. Bahaya. Bisa sekali minum, drop langsung mati bisa. Karena dia terpicu langsung minum. Puyuh ini minumnya kuat kawan. Tidak seperti yang lain-lain. Kalau untuk puyuh memang minumnya dia lebih cenderung kuat. Karena apa? Makan, minum, makan, minum, makan, minum untuk proses bertelurnya. Jadi lebih cenderung memang minumnya itu lebih kuat. Dan itu lebih bahaya lagi kalau dia sempat kekurangan air minum. Itu lebih bahaya. Bisa dehidrasi kemudian ngedrop, setelah ngedrop dia nggak betelor. Ya namanya ngedrop pasti nggak betelor. Kalau sudah nggak betelor siapa yang rugi? Kita juga yang rugi. Makanya untuk menjaga waspada, Pak sebaiknya ya biasanya gini, biasanya kalau saya mungkin ada kegiatan kayak besok ini menjelang saya pemilu di TPS, pasti kita banyak kegiatan di situ. Paling saya double 2 di sini. Nah, kayak gitu. Kalau saya mau bepergian jauh misalkan nanti malam ke sini, yaitu minumnya kita double. Kita double 2 seperti itu. Pak, kenapa kok tidak menggunakan nipel? Nah, sudah saya jelaskan kalau untuk kepuasan itu beda-beda ya. Kalau nipel ini ya bagus juga sih, bagus. Cuman kalau nipel ini kalau skala besar ya memang harus menggunakan nipel. Kalau kita skala kecil memang kita lebih enak menggunakan botol yang seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan botol ini lebih cenderung lebih cepat kita untuk membersihkannya. Lebih cenderung kita mencuci botol ini lebih mudah dan simpel, terus kemudian terjaga kebersihannya. Jadi kalau untuk menggunakan nipel ya sebenarnya semuanya sama, asal rajin-rajin membersihkan. Nipel juga yang gantung, yang merah itu juga bagus, yang gantung pakai apa ya? Kayak pakai apa ya, asal dia dicucuk dia keluar. Tapi kalau yang mangkok itu ya harus rajin-rajin, yang duduk itu ya harus rajin-rajin kita sering-sering membersihkan. Tapi kalau yang gantung itu memang bagus. Memang bagus. Cuman nanti mungkin kita kalahnya di pipanya. Pipanya nanti banyak berlumut kalau lama-lama. Setahun, 2 tahun, 3 tahun nanti biasanya berlumut. Tapi ya itu bagus saja sih, tergantung cara kita membersihkan seperti apa, cara kita merawatnya seperti apa. Kalau saya dari dulu memang lebih cenderung menggunakan botol. Ya, kembali ke pertanyaan tadi. Jadi kalau untuk populasi 25 itu pagi kita kasih, nanti sekitar jam-jam 3, jam 4 itu sudah berkurang kawan. Jadi di situ harus lebih dikontrol lagi, di situ harus lebih ditingkatkan waspada kita supaya tidak terjadi kekurangan. Kalau kekurangan air kekeringan sampai terkering terus sampai berlarut-larut lama, itu nanti kejadiannya bisa membahayakan ternak kita kawan, bisa membahayakan puyuh kita. Kejadiannya nanti bisa ngedrop. Tapi kalau untuk perbandingannya ya untuk meningkatkan waspada kita, ya itu tadi. Satu botol itu di sore hari itu harus dikontrol. Kecuali kalau kita memakai wadah air minum yang 2 liter. Yang 2 liter itu kan ada yang besar itu. Mana ya untuk contohnya ya. Itu yang 2 liter itu dia cukup sampai nanti malam atau besok pagi dia cukup. Kalau untuk 2 liter. Ya, kalau untuk 2 liter. 2 liter air mungkin biasanya sampai menjelang pagi dia cukup. Kalau populasinya 25 atau 30. Biasanya seperti itu. Kalau yang pakai seliter itu memang kita kalau populasinya banyak ya kita agak banyak juga kita ngisi airnya. Ya, semakin dia banyak isi populasi ya semakin banyak minum airnya itu pasti. Ya, mungkin hanya itu kawan-kawanku semuanya yang tanya soal kira-kira air minum itu ganti berapa kali sehari ya sekali saja. Dan juga kan begitu kita ganti kan nanti kan botolnya bisa kita bersihkan. Fresh lagi yang kita berikan, baru lagi yang kita berikan air minumnya. Air minumnya dikasih apa Pak? Ya kalau saya air putih terus karena saya menggunakan pakan pabrikan, pakan murni.
kalau menggunakan pakan oplosan mungkin untuk suplai vitaminnya kan ada itu, ada Medi-Egg, terus kemudian ada Vita Stress, terus kemudian bisa jadi juga air gula untuk secara pemberiannya. Kalau untuk pakannya itu pakan adukan itu biasanya seperti itu, kawan-kawan itu yang dilakukan untuk menambah vitaminnya lagi. Tapi kalau untuk pakan pabrikan, murni pabrikan karena itu sudah diperhitungkan oleh pihak pabrik ya saya rasa bagus kualitasnya. Ya, mungkin hanya itu kawanku semuanya. Terima kasih yang sudah mampir di channel. Ada Dasman Tani Channel, terima kasih yang sudah menanyakan berapa kali kita mengganti air minum. Sehari sekali kawan, itu pun di sore hari. Kemudian sore hari itu kita ganti jam 4, jam 5, itu nanti akan sampai pagi kembali. Karena apa? Kalau malam dia aktivitas itu berkurang, minumnya juga berkurang, enggak kayak di siang hari. Kalau di siang hari memang itu panas. Ya, mungkin hanya itu kawanku. Terima kasih untuk Dasman Channel, Dasman Tani Channel ini. Petani nampaknya ini. Ya, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Salam ceketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.